wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la raufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Imam Rawatib kita Ustadz Haji Abdul Karim, juga pengurus DKM Masjid Al-Amal, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita masuk pada bab baru, babu bayani kasrati turukil khairi. Bab menjelaskan tentang banyak cara untuk melakukan kebaikan. Ya, bab banyak cara melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja yang kamu kerjakan min khairin dari kebaikan-kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lainnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apa saja perbuatan yang baik kamu lakukan, yang kamu kerjakan, ya, ya'lamhullah, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat biji sawi, tuh orang mithqala dzarratin, seberat biji sawi, artinya udah paling kecil, ya. Khairan yarah, kebaikan yang akan kamu lihat. Seberat apapun kebaikan yang kamu kerjakan, ya, sekecil apapun perbuatan yang kamu kerjakan, yarah, pasti akan dilihat, ya. Di dunia
kita bisa lihat, dan nanti di akhirat amal kita juga akan dilihat semuanya. Wa man amila, wa qala ta'ala man amila salihan falinafsihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan falinafsihi, barang siapa yang beramal soleh falinafsihi, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran, ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada rasa takut kalau kita ingin beramal dengan amal yang banyak, dan juga jangan pernah ada rasa takut kalau kita ingin beramal sekalipun amal yang kita keluarkan itu adalah kecil. Artinya semua yang kita kerjakan, ya, kecil ataupun besar itu kebaikan, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, al-awwalu, hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu, qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdalu, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Qultu fa illam af'al, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li ahraka. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amali, qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Jadi nama aslinya itu adalah Jundub bin Junadah. Adapun kunyahnya adalah Abu Dzar. Nah, Abu Dzar ini, ya, dari marganya Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Al-Ghifari itu nama kampung di mana kampung di situ adalah terkenal kampung perampok, ya, kampung perampok. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, walaupun dia tinggal di kampung perampok dan dia juga dulu adalah mantan perampok, tapi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Nah, ada satu riwayatnya, ceritanya ketika Abu Dzar, ya, sedang melakukan penyembahan terhadap, ya, berhalanya, sembahannya, dia meletakkan sajenan, makanan-makanan buat Tuhannya dipersembahkan. Begitu dia sedang asik berdoa, ya, kemudian dia melihat ada anjing yang memakan sajenannya dia, bawaan-bawaannya dia itu, persembahannya untuk Tuhannya yang disembah itu dimakan oleh anjing sampai habis, ya. Dilihatin aja. Kemudian anjing itu angkat kaki kencing, Tuhannya dia kencingin, Tuhan yang dia sedang sembah itu dia kencingin. Lalu akhirnya dia berpikir, ya, Tuhan yang saya sembah ini, ya, sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa, la yanfa'u wa la yadur, nggak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan bahaya. Buktinya makanannya yang saya bawa buat dia dimakan anjing, dia diam aja, dia dikencingin juga diam aja. Nah, kalau begitu saya harus cari Tuhan yang benar-benar yang pantas untuk saya sembah. Nah, dia dengar berita di Mekah ada seorang nabi yang membawa agama baru. Diutuslah seseorang untuk pergi ke Mekah, ya, untuk mencari tahu benar enggak di Mekah ada orang yang mengaku nabi dan juga orang yang membawa agama baru. Setelah diutus, orang itu tidak menemukan,
ya Nabi Muhammad SAW, tapi mendengar berita benar keberadaan Nabi tersebut dengan agama barunya itu benar, nggak bohong. Akhirnya utusan ini pun pulang kembali ke kampungnya Al-Ghifari, dan dia bilang kepada Abu Dzar, ya Tuan, saya tidak menemukan orang yang mengaku Nabi dan orang yang membawa agama baru, tapi menurut orang-orang di sana benar keadaan ada orang yang mengaku Nabi dan membawa agama baru. Akhirnya penasaran tuh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, kemudian dia berangkat ke Mekah untuk mencari sendiri, ya, keberadaan Nabi tersebut. Ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, diajaklah dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini hidayah. Jadi kalau hidayah mau datang, ya itu mudah. Ya, orang-orang yang Nabi sayangin sekalipun, Nabi sangat cinta sekalipun kepada orang tersebut, kalau Allah nggak kasih hidayah nggak bisa. Contoh paman Nabi Abu Lahab. Ya, Abu Lahab orang yang pertama kali ketika mendengar kelahiran Nabi itu sangat gembira, sehingga budak kesayangannya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah itu dimerdekakan langsung. Ini budak mahal, bukan budak murahan, budak mahal, dimerdekain. Kenapa? Saking senangnya dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Nabi SAW sering memberikan masukan, hidayah zahiriyah, artinya arahan, petunjuk. Ya ammi aslim taslam, wahai paman, masuklah kau ke dalam agama Islam, kau akan selamat. Tapi pamannya nggak mau juga masuk Islam. Berkali-kali Nabi datengin, ya, sehari dua hari Nabi datengin terus biar hati pamannya lunak, mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam, nggak mau juga. Justru orang yang jauh dari Nabi dan dia adalah orang yang memusuhi Nabi SAW, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, masuk ke dalam agama Islam yang awalnya dia punya niat ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya bahwa hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja orang yang dia kehendaki, ya. Tapi kita jangan pernah bilang, kalau misalnya kita lagi mau diajak orang ibadah sholat, ya bang udah masuk azan tuh zuhur, yuk ke masjid yuk. Oh maaf saya belum dapat hidayah. Jangan, ya, takutnya ntar bener-bener hidayah yang udah kita punya dicabut sama Allah, ya, dan tambah malas kita ibadah nggak dapat hidayah. Ini berabe, ya, bilang aja insya Allah, ya, kalau kita sanggup berangkat Bismillah. Nah, itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala saat dia sedang menyembah Tuhannya, ya. Nah, kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, amal perbuatan apa afdalu? Nah, afdalu di sini artinya adalah aktsaru sawaban indallah. Ya, amal apakah yang jika aku kerjakan pahalanya besar? Afdalu itu dikatakan aktsaru sawaban indallahi taala. Pahalanya banyak. Amal apa ya Rasulullah? Kalau aku kerjakan pahalanya banyak. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang paling pertama adalah iman, artinya menyatakan keyakinannya, menyatakan keimanannya, ya, akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib untuk disembah. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Buat siapa itu agama yang dikatakan nasihat? Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang pertama nasihat terhadap Allah.
Bagaimana nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, itu yang dimaksud lillah, ya. Ada lagi li kitabihi. Kemudian terhadap kitab Allah nasihat, ya. Kitab yang mana? Kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, ini wajib kita imani, ya. Tapi yang Zabur, Taurat dan Injil itu sudah berlalu, sudah tidak lagi wajib kita imani karena mereka sudah tidak ada, ya. Yang sekarang yang wajib kita imani dan wajib kita ikuti hanyalah Al-Qur'anul Karim. Keberadaan Zabur, Taurat dan Injil kita imanin, ya, benar ada. Dulu masih ada nabinya. Ya, Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud, ya. Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa, Injil Allah berikan kepada Nabi Isa. Sekarang kitab-kitab tersebut sudah tidak ada. Yang ada dan sampai nanti hari akhir adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang dikatakan kitab samawi. Yang kedua, yang ketiga, ya, wali rasulihi, nasihat terhadap rasulnya. Dengan meyakini kenabian Nabi Muhammad atau kerasulannya, yakinin bahwa Muhammad itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat buat siapa? Wali a'immatil muslimin, buat pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang Islam pada umumnya. Tuh, artinya dengan mentaati perintah-perintah para pemimpin-pemimpin kita, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kita selama tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Ya, kalau menyimpang dari syariat agama Islam nggak boleh, walaupun dia presiden juga, ya, kalau dia menyalahi aturannya, ya, artinya melarang kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melawannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat, ya, kepada makhluk sekalipun itu presiden, ya, kalau dia melarang kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, atau kita diperintahkan untuk berbuat maksiat. Tuh, berbuat curang, sekalipun presiden yang memerintahkan kita, tetap kita tolak. Kenapa? Karena itu kejahatan atau maksiat, ya, maksiat. Wa ammatim, begitu juga pada umumnya umat Islam. Artinya kita ini bersaudara, ya, bersaudara. Maka jangan sampai nanti ada perpecahan di antara kita. Ya, boleh merah pada saat pilihan kita beda dengan pilihan yang lain, tapi jangan marah. Kalau cuma merah, pantas. Oh, merah, kenapa? Karena kita punya keyakinan pilihan saya ini, yang lain pilihannya ini lagi, lain lagi. Boleh merah, tapi jangan sampai marah. Boleh merah, tapi jangan sampai marah. Nah, yang jelas, ya, kita akan memilih pemimpin yang memang mengajak kita kepada kebaikan dan mensejahterakan bangsa dan negara kita. Itu yang paling penting buat kita, ya. Kenapa? Karena yang namanya, ya, politik, yang namanya politik itu boleh dibilang, ya, memang politiknya nggak kotor. Yang kotor itu bukan politiknya. Politik itu fleksibel, tergantung siapa oknumnya. Ya, kalau orangnya jahat, dia masuk politik, ya jadi jahat itu politik. Kalau dia orang baik, ya masuk jadi ikut. Kemudian dia politik yang dia bawa itu menjadi baik. Jadi tergantung orangnya. Politiknya pada dasarnya adalah bagus, ya, artinya nggak jelek, ya. Kalau dia bilang jangan ikut politik jelek, itu salah. Memang dulu, ya, paham-paham Snok Hogronyo, Panderplas, ya, itu mengatakan bahwa umat Islam, kiai-kiai nggak usah ikut politik. Kenapa? Nanti begini macam-macam. Itu pendapat atau pandangan yang salah. Ya, sebab kalau orang-orang Islam, terutama ulama-ulamanya, tidak ikut dalam politik, ya, nanti dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau udah dikuasai oleh orang kafir, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka berkuasa, kita yang muslim nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena mereka kuat, tapi kitanya yang lemah, gitu. Bukan karena mereka kuat, tapi kitanya yang lemah. Kalau kita kuat,
insya Allah kita akan menjadi ya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Maka kalau kita baca dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang kepemimpinan, bahwa as-siyasah itu para ulama sependapat, maka minal af'ali bihaitsu yakunun nas aqraba ila salahi wa ab'ada anil fasad. Bahwa yang dikatakan politik itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh seseorang bihaitsu yakunun nas, ya, terus seseorang di sini adalah pemimpin, pejabat, pemerintah, bihaitsu yakunun nas, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut, ya, manusia itu lebih mendekat kepada kebaikan, wa ab'ada anil fasad, dan menjauh daripada kejahatan. Tuh. Jadi orang banyak melakukan kebaikan-kebaikan itu semuanya karena siapa? Karena pemerintah. Kalau banyak orang-orang yang melakukan kejahatan berarti politiknya jahat. Tuh, ya. Jadi jangan sampai nyalain politiknya, tapi salahkanlah orang yang berpolitik tersebut, ya. Nah, pada intinya politik itu kan siyasatud dunya wa khirasatud din. Itu pada intinya, pada prinsipnya bahwa politik itu siyasatud dunya, mengatur dunia, mengatur negara. Jadi presiden harus atur negara bagaimana, ya. Wa khirasatud din, dan juga menjaga kelangsungan beragama. Bukan cuma orang Islam aja. Orang Islam diatur agamanya dengan baik, ya. Nah, tidak menghina orang-orang Kristen. Orang Kristen juga begitu, diatur ibadahnya dengan baik, ada gerejanya, enggak menghina orang Islam. Orang Buddha, orang Hindu, semuanya begitu. Nah, itu adalah politik. Nah, kalau selama ini terjadi pecah belah, itu karena pemimpinnya, ya, tidak memahami politik yang sebenarnya, ya. Maka yang dikatakan politiklah siyasatud dunya, mengatur dunia, bukan memperkaya diri, ya, dengan cara-cara yang zalim, bukan, ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya harus sesuai dengan ketentuan agama. Kenapa? Karena as-siyasah wad-din tau amani. Itu ada dalam kitab, bahwa politik dan agama itu boleh dibilang anak kembar, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah, ya. Nah, orang yang berpolitik ya harus mengatur keberlangsungan agama. Orang Islam diatur, orang non Islam juga diatur, biar mereka semua nggak terjadi perselisihan, perkelahian, tidak ada penghinaan. Orang Islam nggak menghina orang kafir juga nggak bakal menghina orang Islam. Kalau sekarang kan makin banyak orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi, terhadap Tuhan dan lain sebagainya, ya. Ini baru-baru ini ditangkap tuh orang namanya Aulia, ya. Namanya Aulia, ya. Dia menghina Nabi. Ya, anggap apalah artinya sebuah nama, ya. Nama saya Aulia, bagus namanya. Tapi ada nama Muhammad. Oh, di penjara banyak nama Muhammad. Oh, dia jelek-jelekin nama Nabi Muhammad gitu, ya. Cuman modal bisa, ya, kayak model di apa tuh komedi gitu, ya, gitu. Ya kayak begitu, akhirnya melakukan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah ketangkap. Saat dia ngomong ketawa-ketawa, orang tertawa. Tapi sekarang udah diborgol, udah pakai baju oranye, deh, ya, nunduk deh, ketakutan. Nah, makanya hati-hati. Artinya kita pun pada saat nanti, ya, pemilihan umum, ya, kita nggak usah artinya menghina sana menghina sini, ya udah kita sesuai dengan keyakinan aja. Keyakinan di antara capres ini siapa yang di antaranya kompeten, yang pintar, ya. Nah, itu harus dilakukan. Jadi ya kalau di masjid bukan nggak boleh politik, boleh di masjid. Dulu Nabi berpolitik sama sahabat-sahabat musyawarah di masjid, kan masjid itu sentral. Jadi sentral. Sekarang aja orang bilang nggak boleh ceramah di masjid, takut. Karena mereka takut. Sekarang jangankan ya masalah ucapan aja, ya. Ada yang sekarang nggak mau pakai amin, kobul, pakainya kobul. Kenapa? Saking takutnya sama amin. Padahal amin kan artinya doa, istajib. Tapi nggak mau sekarang. Ya, tapi sholat tetap dia. Kalau sholat pakai kobul malah batal. Takut juga dia, takut batal. Masih takut batal, ya, takut kalah. Nggak taunya begitu doa. Kemarin saya diundang itu, ada diundang. Saya belum sempat saya ceramah, ya.
Kabul. Aminnya mana? Saya kencang, amin. Kabul. Dia kabul semua. Merah-merah semua. Saya bilang, kok jadi begitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Orang kalau kabul, amin. Kan harusnya begitu. Cuman karena ya berselisih paham doang masalah kabul sama amin, akhirnya jadi ribut. Ya kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar juga pasti pilih yang pintar lah. Jangan mau dibawa kemana negara ini kalau kita memilih yang ya kalau udah ketahuan kita pilih ya misalnya Anies Baswedan, keyakinan kita dia bismillah, artinya kita punya andil nanti ketika nanti ya beliau menang alhamdulillah, beliau kalah juga kita nggak salah, nggak dosa. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita memilih sesuai dengan keyakinan kita dan kita melihat pribadinya, jangan karena fulus. Ya, kenapa? Karena kita ingat dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, dimasukkan ke dalam api, ya, itu ada burung yang dengan paruhnya membawa air. Burung dengan paruhnya membawa air, nyiramin. Ya, kan mas secara logika nggak mungkin tuh api mati dengan air yang dibawa oleh paruh burung. Sampai-sampai cicak meledek. Rung, nggak bakal mati. Ya, api segitu gedenya. Paruh lu seberapa sih? Ngambil air, nyiramin, Apa kata burung? Bukan soal mati atau tidaknya. Soal di mana kita keberpihakan. Itu yang penting. Kita berpihaknya di mana? Kalau kita berpihak di yang zalim, ya salah. Makanya kalau kita udah punya keyakinan, ya milih ya Pak Anies, bismillah. Kalau kita udah punya keyakinan Prabowo, kan udah sering daftar ulang. Dia kita udah tahu udah tuh ya, tapi udah capres terus ya, dari lu capres nggak pernah berhasil. Nah, kita yakin dia pilih bismillah. Cuma nanti dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah yang mana. Ya biasanya ada orang yang milih karena dapat duit, karena gini. Tapi kalau kita dengan cerdas memilih, insya Allah kita nggak akan salah pilih. Makanya istikharah. Ya istikharah. Semua 3 capres ini semua ada ulamanya. Ada ulamanya, ada orang NU-nya, ada ininya, ada. Tapi kita cerdas. Mau dibawa kemana negara kita? Ya, jangan sampai nanti kita dibodohin. Ya, jangan sampai kita dibodohin. Nah, baik, ya. Nah, Nabi ketika ditanya, ayyul a'mali afdalu? Ya, amal apa yang paling afdal? Aktsaru indallahi sawaban, yang paling banyak pahalanya. Nabi bilang pertama al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyur riqabi afdal?" Budak mana yang paling utama? Ya, budak mana yang paling utama? Qala anfasuha inda ahliha. Budak yang paling bagus dan ya, paling bagus bagi tuannya. Ya, artinya anfasuha yang paling bagus inda ahliha menurut tuannya, gitu. Ya artinya. Kemudian apalagi waqtaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Ya itu budak. Gimana? Akhlaknya bagus. Kemudian dari segi poster tubuhnya juga enggak ada yang cacat. Walaupun mungkin kulitnya hitam, ya tapi enggak ada yang cacat. Ya akhlaknya juga bagus dan harga budaknya itu mahal. Nah itu yang kata Nabi, kalau engkau ingin memerdekakan budak yang paling mahal, budak yang paling bagus menurut tuannya. Ya, tadi yang saya bilang itu, ya Suwaibah al-Aslamiyah itu, ya walaupun dia perempuan, tetapi dia termasuk budak yang boleh dibilang ya bagus akhlaknya, taat sama pemimpinnya, sama tuannya, dan juga mahal harganya mahal. Nah, kalau yang pertama tadi amal apa yang paling utama, paling afdol, iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Yang kedua, budak mana yang paling afdol, yang paling utama untuk dimerdekakan, maksudnya begitu. Ya, nah, budak yang bagus, ya menurut tuannya dari segi akhlaknya, kelakuannya semua bagus, ya bahkan wa aktsaruha samanan. Yang harganya juga mahal, itu yang lebih bagus. Ya walaupun kalau kita nggak mampu yang mahal-mahal, ya bolehlah yang murahan kalau kita mampu. Ya, qultu, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, fa illam af'al, jika aku nggak mengerjakan gimana? Ya, aku nggak punya duit buat membeli budak yang mahal, budak yang bagus menurut tuannya, bagaimana?
tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Ya, artinya engkau menolong orang yang membutuhkan. Ya, orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, kita tolong. Nah, sementara kita nggak mampu jihad fisabilillah, nggak mampu. Iman iya, ya kita beriman kepada Allah. Jihad fisabilillah kita nggak mampu. Nah, kemudian memerdekakan budak yang mahal, yang bagus menurut tuannya kita nggak mampu juga. Apa yang harus kita lakukan? So, itu artinya tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Hendaklah engkau membantu orang yang tidak mampu melakukannya atau berbuat sesuatu buat orang yang kurang mampu melakukannya. Ada seseorang yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya tapi dia nggak mampu. Nah, di situ kita ada kesempatan untuk memberi bantuan. Ya, ada orang yang ingin melakukan kebaikan tapi dia nggak mampu. Kalau dia lakukan sendiri, nah kita bantu dia. Ya, tu'inu sani'an au tasna' li akhar. Qultu, kata Abu Dzar, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Ya, bagaimana menurut pendapat engkau jika aku lemah melakukan amal perbuatan yang baik-baik? Aku lemah sekali, nggak mampu aku kerjakan. Ya, qala, kata Nabi apa? Takuffu syarraka anin nas. Engkau mencegah kejahatan engkau dari manusia. Artinya udah nggak mampu berbuat baik, nggak mampu memerdekakan budak yang mahal, yang bagus akhlaknya, nggak mampu membantu orang lain, jangan bikin dosa gitu. Jangan bikin dosa, jangan melakukan kejahatan ya yang menambah dosa buat engkau. Takuffu syarraka anin nas. Tahan dari melakukan kejahatan. Ini udah kagak bisa berbuat baik, melakukan kejahatan, ya udah jadi banyak dosanya ya. Nah, kenapa? Karena fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Karena ketika engkau menahan melakukan kejahatan terhadap orang lain, itu termasuk bentuk sedekah. Ya, termasuk bentuk sedekah buat dirimu. Tuh ya, sedekah buat dirimu. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini hadis yang pertama yang insyaallah banyak manfaatnya buat kita, mengingatkan kita bahwa kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Yang paling utama adalah al-iman wal jihadu fi sabilillah, beriman dan jihad kepada Allah. Kemudian kita memerdekakan budak yang bagus menurut tuannya, dan juga budak yang harganya mahal. Kalau kita nggak mampu melakukan itu semua, tahanlah diri kita untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain ya. Itu artinya ketika kita bertahan mencegah nggak melakukan kejahatan terhadap orang lain, itu adalah sedekah buat diri kita sendiri ya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan sedikit hadis yang kita baca ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, anak-anak kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.